Al-i'rabu huwa taghyiru awadhiril kalimi kalimi lihtilafil awamilid dahilati alaiha lafzan aw taqdira. Nah, Wa aqsamuhu. jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan bahas tentang i'rab. Nah, i'rab. Apa yang disebut dengan i'rab? Nah, jadi i'rab secara bahasa itu adalah menampakkan, jelas seperti itu. Tapi secara ilmu nahu, secara istilah ilmu nahu adalah perubahan ya, taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Nah, kita coba artikan dulu biar lebih mudah dipahaminya. Begini. Langsung artinya ya, Mas. I'rab. Nah, biar antum mudah memahaminya. Adalah perubahan akhir kalimat. Nah. Karena berbeda-bedanya amil. Nah, nanti amil kita akan bahas apa itu amil. Akan tapi jadi bahasa tersendiri yang masuk padanya. Oke, ini i'rab secara pembahasan istilah ulama nahu, istilah nahu. Nah, adalah perubahan akhir kalimat, taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena berbeda-bedanya amil yang masuk pada kalimat tersebut. Baik secara lafaz, baik secara lafaznya atau takdir. Nah, takdir ini perkiraan ini. Takdir dalam kurung perkiraan. Nah, itu dia. Jadi perubahan akhir kalimat, Mas. I'rab itu. Contoh ya. Contoh lafaz Zaidun. Nah, ini Zaid. Ini nama orang ini. Zaid ini nama orang. Ada orang namanya Samsul ya. Ada orang namanya Umar. Ada orang namanya Effendi misalnya. Zaid ini salah satu nama juga. Dan nama yang banyak digunakan oleh orang Arab. Di antaranya adalah ada sahabat Nabi Zaid bin Harithah. Nah, itu kan. Nah, Zaid. Nah, ini apakah dibaca dan, din, atau dun? Lah, belum tentu. Tergantung amil yang masuk pada Zaid ini. Makanya nanti perubahan akhir kalimat, ini akhir kalimat di sini nih. Ini kan kalimat isim. Karena berbeda-bedanya amil yang masuk padanya, yang masuk pada kalimat ini. Baik secara lafadznya memang ada seperti itu, atau secara takdir, secara perkiraan. Seperti contoh ya, misalkan Ja'a Zaidun. Za'a telah datang Zaidun, orang yang bernama Zaid. Lah, di sini antum harus membaca Zaidun. Karena apa? Karena kemasukan amil rofa. Nah, ini nih, amil itu pengaruh. Kalau antum artikan, amil itu pengaruh. Nah, ini. Yang mempengaruhi adanya harkat dhammah ini, ya ja'a itu. Ya kan? Soalnya nanti bisa saja dia dibaca Zaidan. Oke, ini yang mempengaruhi rofa ini. Karena ada amil berupa amil rofa namanya. Baik, kemudian selanjutnya ada lafadz Zaid juga. Cuman di sana ada amil yang kemudian atau mempengaruhi ya, ada pengaruh yang kemudian mempengaruhi harkatnya menjadi fathah. Seperti apa misalkan?
Contoh, darabtu Zaidan. Lah ini tidak Zaidun lagi, menjadi Zaidan. Ya, karena ada amil darabtu. Darabtu artinya saya memukul Zaidan terhadap Zaid. Jadi Zaid menjadi sasaran pukulan. Ini objek namanya dalam bahasa Indonesia. Darabtu Zaidan lah. Yang mempengaruhi adanya Zaidan ini karena darabtu. Tidak bisa antum bilang ja'a Zaidan. Nah, atau darabtu Zaidun, nggak boleh. Ini hanya contoh, nanti akan temukan banyak. Misalkan nasortu Zaidan, ya. Kalau misalkan dhahaba Zaidun, nanti tidak bisa dibaca dhahaba Zaidan, karena artinya pergi. Sementara pergi itu jelas tidak membutuhkan kepada maf'ul. Cuman yang jelas yang antum harus tahu dulu, jadi ini dipengaruhi oleh amil ini. Harakat ini dipengaruhi oleh amil ini. Amil itu pengaruh. Ini yang mempengaruhi. Seperti itu. Oke, sekarang kita menemukan lagi. Ada Zaid lagi. Nah, cuman nanti tidak dibaca dun atau dan. Melainkan nanti dibaca kasrah ya. Seperti contoh misalkan marartu bi Zaidin. Nah, dibaca Zaidin. Nah, ini dipengaruhi oleh ini. Ada ba. Ba yang ada harakat kasrah bi Zaidin. Ya, dipengaruhi bi ini, bi Zaidin, ba. Itu ya, nggak boleh antum marartu bi Zaidun atau bi Zaidan, nggak boleh. Nah, ini namanya pengaruh. Ini yang akan kita bahas sampai ke belakang. Jadi adanya pengaruh-pengaruh yang kemudian mempengaruhi harakat. Oleh karenanya, ilmu nahu itu memang lebih banyak pembahasannya terhadap harakat terakhir atau keadaan terakhir. Jadi nahu mas, nahu hanya bahas ini akhir-akhirnya saja. Kalau bagian depan dan tengah itu urusan sorof. Depan dan tengah itu urusan sorof, perubahan, bergantian. Kalau nahu hanya membahas akhir saja. Makanya nahu sebenarnya lebih mudah dari sorof. Tapi orang bilangnya apa? Nahu lebih sulit dari sorof. Oh tidak. Yang lebih sulit sorof malah. Nah, jadi mudah kan? Seperti inilah. Ini semua disebut ya, baik secara lafadz ini, lafadznya ini. Nah, apa? Secara lafadz ini, lafadznya jelas. Dun, ada tanwinnya jelas. Lafadznya jelas dan ada tanwinnya pakai fathah, fathatain, tanda nasab di sini. Kemudian di sini ada kasroh. Jelas, antum bisa baca di sini. Di Zaidin, yaitu tanda jar. Seperti itu. Nah, ada juga atau takdir perkiraan. Lah, bagaimana yang perkiraan? Yang perkiraan itu misalkan, ya dikira-kira antum tidak akan bisa membaca pakai dun, rofa ya, Zaidun, Zaidan tidak akan bisa membaca menggunakan nasab atau menggunakan jar. Nggak bisa. Seperti apa contohnya? Zaid kita ganti dengan Musa. Nah, ada orang namanya Musa, di antaranya Nabi Musa. Nah, dia tuh perkiraan, Mas. Antum nanti akan baca ja'a Musa, darabtu Musa, marartu bi Musa. Antum nggak bisa baca ja'a Musayun, darabtu Musayan, marartu bi Musayin. Nggak bisa kan? Nah, nggak ada karena ini makanya ini disebut dengan takdir atau perkiraan. Apalagi nama apa lagi yang kita perkirakan? Ada lagi? Ada Isa. Kan nama orang juga itu. Isa. Ja'a Isa, darabtu Isa, marartu bi Isa. Nggak bisa. Ja'a Isayun atau Isaun kayak gitu misalnya. Marartu bi Isayin atau darabtu Isayan. Nggak bisa. Pokoknya Isa terus. Nah, ini namanya perkiraan. Kalau kita perkirakan, ya itu. Kalau perkirakan tetap ada tanwinnya, ada dhammahnya, ada rofaknya. Kemudian kalau kita perkiraan ada nasabnya, ada jarnya. Tapi kan tidak memungkinkan. Nggak bisa orang, Musayun gitu. Nggak bisa. Ya Musa kayak gitu kan. Walaupun aslinya dari ya kayak gitu. Nah, ala kulli hal seperti inilah. Perpindahan dari dhammah, dari rofa ke nasab fathah, ke jar, yaitu di sini kasrah,
Itu yang disebut dengan i'rab. Nah, makanya di awal apa? I'rab adalah perubahan akhir kalimat, ya kan? Kan perubahan. Karena berbedanya amil pengaruh ini beda. Ya kan? Yang masuk kepadanya. Ini masuk ke ini berubah. Ini masuk ke ini berubah akhirnya. Ini masuk ke ini berubah akhirnya. Baik secara lafadz antum bisa baca atau secara perkiraan seperti Musa tadi atau Isa. Nah, sampai di sini paham masalah i'rab? Sangat mudah. Ada pertanyaan? Ada. Oke. Baik, ini adalah pembuka dari masalah i'rab. Lanjut. Aqsamuhu Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jarmun jazmun. wa jazmun Oke. falil Sudah sampai di situ. Nah, kemudian sekarang kalau sudah tahu apa itu i'rab, berarti i'rab itu ada pembagiannya, Mas. I'rab itu ada pembagiannya. Pembagian dari i'rab itu di sana ada 4. I'rab itu terbagi menjadi 4. Saya tulis di sini ya, di bawah ya. Oke, jadi begini, i'rab itu ada 4. Yang pertama i'rab rofa namanya, kemudian ada i'rab nasab, ada i'rab jar atau i'rab khafat, kemudian ada di sana i'rab jazm. I'rab rofa itu seperti ini, ja'a zaidun, itu i'rab rofa ini. Kemudian nasab seperti ini, darabtu zaidan, nasab pakai fathah. Kemudian kalau jar jelas ya pakai kasrah. Marartu bi zaidin misalnya kayak gitu. Nah, yang belum satu jazm. Contohnya misalkan kemarin kita telah membahas fi'il mudhari diantaranya dalam ilmu sharaf. Misalkan apa? Yadribu. Ya kan? Yadribu. Nah, ini kalau kemasukan amil seperti lam misalnya, lam. Yadribunya nanti menjadi sukun, lam yadrib. Kalau misalkan lam tidak ada, maka dibaca yadribu. Kalau lamnya ada, maka lam yadrib. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Lanjut. Falil asma'i min dalika arraf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma. wala jazma fiha. Baik. Kalau isim, isim kan sudah antum ketahui ya, isim itu adalah kata benda kalau kita mudahkan. Tapi kalau arti yang lebih lengkap adalah kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan tidak bersamaan dengan zaman. Tidak bersamaan dengan zaman atau waktu. Pokoknya ya menunjukkan benda gitu aja, rumah gitu kan. Nah, dia itu isim itu ya kaitannya dengan masalah i'rab ya, falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jarru atau wal khafdu wala jazma fiha. Kaitannya kalau isim dengan i'rab, Mas, itu hanya mempunyai 3 tanda i'rab. Mempunyai 3 saja, 3. Yang pertama apa? Isim itu rafa ada, seperti contoh ja'a zaidun. Ya kan? Kemudian nasab ada, darabtu zaidan ada. Kemudian khafat atau jar ada, yaitu marartu bi zaidin ada. Wala jazma fiha, tapi jazm tidak ada. Makanya di sini ja'a zaid pakai sukun itu enggak ada. Darabtu zaid itu enggak ada. Yang adanya zaidan. Marartu bi zaid itu enggak ada. Kecuali ketika antum hanya mewakafkan saja. Aina zaid? Biasanya gitu kan? Ja'a zaid. Nah, orang Arab biasanya mewakafkan. Tapi tanda i'rabnya ada tetap. Nah, ini rafa, nasab, jar. Kita akan bahas nanti rafa apa saja, jar itu apa saja tanda-tandanya, jazm apa saja. Cuman yang jelas kalau isim itu hanya punya 3 tanda. Mempunyai 3 i'rab seperti itu. I'rab rafa, nasab dan khafat atau jar.
Cuman 3. Jazm nggak ada. Yang pakai sukun itu di dalam isim nggak ada. Kalau baitun dibaca bait, itu kan hanya waqaf. Baitun tetap. Nah, termasuk juga misalkan dalam bismillah. Bismillah, ya kan? Itu kan bismillahi seharusnya kan? Cuman waqaf, jadi akhirnya seakan-akan tidak dibaca kasarnya karena waqaf. Nah, kemudian terus lanjut terakhir walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Nah, sedangkan fi'il itu adalah kata kerja. Kalau kita artikan secara lengkap adalah kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan bersamaan dengan zaman. Nah, itu fi'il. Jadi zamannya itu ada sekarang atau akan datang atau sudah lampau, sudah lalu, sudah lewat kayak gitu. Nah, kalau fi'il itu dia juga punya tiga i'rab. Yang pertama rofa. Seperti contoh yansuru. Nah, itu dalam tasrifan itu daraba yadribu darban. Pokoknya yang nomor 2 itu rofa semua itu. Nasara yansuru, daraba yadribu, dhahaba yadhabu. Kemudian lagi akala yaqulu. Pokoknya di sana yang nomor 2 itu fi'il mudhari itu rafa semuanya. Rafa itu pakai dhamma. Kemudian yang kedua nasab. Nasab itu pakai fathah. Ini secara umum ya, nasab itu pakai fathah. Seperti dalam contoh lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma lan tanalul birra ya. Pokoknya nanti pakai fathah ya, seperti misalkan lan yadriba. Lan yadriba. Tidak yadrib, tidak pakai sukun tapi pakai fathah. Lan yadriba. Menggunakan lan atau menggunakan an. An adriba. Atau seperti hatta misalnya. Nah, hatta yarji'a ilaina Musa. Yarji'a pakai fathah. Bukan o. Bukan yarji'u tapi yarji'a. Kemudian ada juga kalau fi'il ini ada yang jazm, yang memang pakai sukun seperti ini, lam yadrib pakai sukun. Yansuru kemasukan lam menjadi lam yansur pakai sukun. Sementara dia wala khafda fiha, tidak ada khafat atau jar di dalam pembahasan fi'il. Makanya misalkan yadribu, yadriba, yadrib, yadribi misalnya nggak ada. Yang pakai kasrah itu akhirnya hanya di dalam isim. Yang pakai sukun itu hanya di dalam fi'il. Itu jazm nanti namanya. Nah, ini pengenalannya seperti itu. Makanya nanti di apa namanya antum bagi sendiri i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar dan jazm. Jar itu dan khafat sama ya. Jar atau khafat itu hanya bahasa saja. Nah, baik, sampai di sini paham? Nah, baik, alhamdulillah kita akhiri. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.